Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini kelompok 3 ingin memaparkan hasil presentasi Good Governance kami. Kelompok 3, kelas A ADM Publik Palembang, materi Good Governance, yang anggotanya terdiri dari M. Tigor Juliandri Nasution, Fadil Muhammad, Ulan Musdalifah, Amelia Agustin, dan Lydia Anggraini. Pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian good governance. Yang kedua, participation, yang terdiri dari A dan B. A, pengertian participation. Yang B, penjelasan participation. Yang ketiga, contoh participation di Indonesia. Yang pertama, pengertian good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin, anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. 2. Participation. A. Pengertian participation. Partisipasi adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi di mana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. Yang B, partisipasi masyarakat atau disebut participation. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu bicara, konsultasi, dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. Secara konkret atau operasional, ini dapat diamati melalui beberapa komponen sebagai berikut. Pertama, adanya ruang partisipasi dari lembaga-lembaga politik dan sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan secara penentuan keputusan publik. Nomor 2, adanya upaya-upaya konkret untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan kontinu. Yang ketiga, melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan terhadap perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan serta dalam kehidupan masyarakat. Nomor 4, menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan kebebasan pers dan dalam hal mengemukakan pendapat bagi seluruh komponen masyarakat, sepanjang dilakukan dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai etika dan profesionalisme kerja yang tinggi. Nomor 3, contoh partisipasi masyarakat atau disebut participation. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan good governance dapat berupa dengan menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya contohnya adalah pemilu atau pemilihan umum. Dalam hal ini masyarakat berpartisipasi menggunakan hak suaranya untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga pemerintahan dan menjadi perantara segala aspirasi masyarakat yang diinginkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Namun dalam pelaksanaan pemilu masyarakat diharapkan kritis dalam memilih para calon pemimpin atau wakil rakyat, agar kedepannya setelah terpilih dapat menjalankan good governance. Dengan demikian, secara tidak langsung kita sebagai masyarakat telah menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum.
dan dapat bertanggung jawab terhadap pilihan yang menurut kita sebagai masyarakat adalah pilihan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.